Demi meningkatkan SDM dan kapasitas masyarakat khususnya kelompok sadar wisata, dan pengelola objek wisata di destinasi wisata Kota Jakarta Barat, Pemko Jakarta Barat melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dikepalai Shirley Yuliana yang mendampingi anggota Pokdarwis dari 8 kecamatan di wilayah Jakarta Barat, terdiri dari unsur masyarakat yang akan sadar menjadi anggota Pokdarwis, yang dibimbing oleh dosen Universitas Mercu Buana Dr. Rosmawati Hilderiah Panjaitan, SOS, MT, CPR, CICS. Anggota Pokdarwis yang ikut studi banding tersebut berjumlah 35 orang, dilatih dan dikenalkan dengan pemahaman konsep sadar wisata, dan sabta pesona, sebagai unsur penting dalam pengembangan kepariwisataan di Desa Gegesik Kulon. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Jakarta Barat melalui Dr. Rosmawati Hilderiah Panjaitan SOS, MT, CPR, CICS mengungkapkan, sengaja kita lakukan hal ini demi mendorong meningkatkan kualitas SDM penyedia jasa layanan wisata di Kota Jakarta Barat, terutama peningkatan konsep kebudayaan dan seni. Sebagaimana yang telah dicanangkan di Desa Gegesik Kulon, sebagai desa pariwisata yang terkenal dengan seni dan budayanya, yang masuk dalam kategori 50 besar desa pariwisata, yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan meraih juara kedua konten kreatif pada tahun 2021. Hal ini mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan, dan mengambil manfaat dari kegiatan kepariwisataan, dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan hasil akhir dari kegiatan selama di Desa Gegesik Kulon bersama penggiat dan pemandu Desa Gegesik Kulon, yang mampu sebagai salah satu desa wisata terbaik secara nasional. Para peserta makin mampu meningkatkan Pokdarwis secara sadar akan potensi wisata yang dikelolanya, pengelola wisata mampu mengembangkan daya tarik wisata untuk dikemas menjadi paket wisata. Keunikan Desa Gegesik Kulon, desa ini panas tidak sejuk. Namun yang menarik ketika kedatangan rombongan kami, disambut dengan tari topeng serta gamelan, sebagai wujud keragaman seni dan budaya Desa Gegesik Kulon sendiri, orangnya pun ramah dan santun secara penyambutannya. Sementara itu Kuwu Desa Gegesik Kulon, Gatot Sutrisno mengucapkan terima kasih kepada Pemko Jakarta Barat, karena telah memilih Desa Wisata Gegesik Kulon sebagai lokasi untuk belajar pengembangan kepariwisataan, dan nyatakan kesiapannya saling membantu untuk pengembangan potensi daerah masing-masing. Pada hakikat kita bukan mencari kompetisi namun kita akan jalin kolaborasi dalam memajukan pariwisata. Sebelum Jakarta Barat, studi banding ke Desa Gegesik Kulon, pagi hari datang Pokdarwis dari Jakarta Selatan. Dengan diskusi dan belajar kelompok yang dilakukan dengan peserta dari Pokdarwis Kota Jakarta Barat mampu menghasilkan kreativitas yang lebih baik lagi, dan kerjasama dalam upaya pengembangan pariwisata serta peningkatan ekonomi kerakyatan. Kami di Desa Gegesik Kulon ini, yang kami unggulkan bukan pemandangan alam atau pegunungan, karena desa kami adalah desa biasa karena khususnya di Gegesik Kulon ini dikenal seni dan budaya yaitu tari topeng, gamelan, rampak gendang, seni lukis, seni pahat dan pembuatan wayang kulit, juga ada kelompok-kelompok pembuat makanan khas daerah Gegesik, dari Kabupaten Cirebon. M. Holid, Intijaya TV.com, melapor. Yang pertama sudah pasti ya Pak, karena desa ini terpilih DPR masuk nominasi 50 gitu Pak ya, desa wisata terbaik. 50 besar artinya Bu? 50 besar, Se-Indonesia. pastinya ya kan Ya, kita ya. pilih. Dan yang kedua kita melihat desa ini tuh punya keunikan. Nah diantaranya Bu kira-kira? Di antaranya adalah daya tariknya itu adalah dari seni budayanya, bukan alamnya. Secara orang lebih suka melihat budaya. Terus desa ini panas. Wisatawan itu senangnya biasanya kalau kita lihat di puncak yang dingin, yang sejuk gitu. Nah, bagaimana itu bisa desa ini mengundang perhatian banyak orang datang ke sini, gitu. Apa yang mau dilihat? Secara anak muda sekarang kalau kita lihat gitu ya Pak ya, kalau melihat tarian topeng, apa iya gitu? Mungkin orang lebih suka lihat budaya Korea. Ya, Beberapa kegiatan seni tari di SD, SMP, SMA itu sudah mulai hilang. Nah di sini tuh keunikannya apa? Orang mau datang ke sini, akses jalannya gitu ya Pak ya. Tadi saya lewat keluar tol Palimanan itu kan masih ada yang dibelokin, masih ada jalan yang belum mulus. Nah jadi apa yang membuat orang mau datang ke sini nih Pak? Langsung menuju ke alun-alun,
lihat seperti itu nggak gampang, sebuah prestasi yang besar. Nah, jadi yang mau kita tahu adalah bagaimana teknik Darwis di sini dalam mempersuasi masyarakat itu seperti apa, bagaimana menggerakkan orang itu susah, karena karakter manusia itu saat ini di era globalisasi ini orang cenderung materialistis. Saya acungkan jempol Pak ya, itu kesan saya dulu. Kenapa? Karena memang tadi saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, kami itu disambut di jam terik matahari yang panas. Mereka tidak memakai alas kaki, menari itu bagus. Terus masyarakatnya saya lihat itu bagus, waktu saya ngambil makanan itu sopan, kemudian ramah, gitu Pak ya, cekatan ibu-ibunya gitu. Nah mungkin kalau pesannya saya menyarankan sebaiknya itu para peserta Darwis itu punya baju seragam yang sama kostumnya, misalnya batik khas Cirebon.